Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 6 September 2021. Aku jujur sih nggak pede pakai baju ini. Aku udah pastiin ke orangnya, ini baju laki atau baju perempuan. Enggak, memang baju laki-laki ada yang seperti ini. Bahkan aku pernah ngeliat siapa Nasar ke Ivan Gunawan juga pakai baju kayak gini ya. Ternyata memang baju laki-laki, hanya warnanya saja terlalu ngejreng ya. Terima kasih banyak untuk hamba Allah sudah mengirimkan bajunya. Ditunggu untuk kiriman selanjutnya. Asik. Lain kali duit aja kalau boleh ya, jangan baju ya. Duit kira-kira 200 juta. Soalnya ATM. Kalau katakan selfie gue ngelunjak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada. Salam jumpa. Aduh, ini enak banget tumben mikrofon gue. Ada angin apa? Jelas banget suara-suara ya, termasuk orang yang lagi ngomongin orang, suara tetangga yang nyinyir sama kita, semuanya kedengeran di sini ya, alhamdulillah. Oke. Mas Tulus mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua, untuk para hamba-hamba Allah yang sudah bersedekah kemarin. Sedekahnya lancar, terus yang masak juga kebagian berkahnya. Terima kasih matur nuwun, berjalan dengan lancar, diselesaikan, dibagi dengan rata. Bahkan yang masak juga dapat berkah dari yang jenengan kirimkan kemarin. Mas Tulus cuma bisa bilang matur suwun, terima kasih, matur sembah nuwun. Semoga Gusti Allah yang menukar lebih melimpah lagi dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya, juga dengan dimudahkan untuk segala urusan baiknya, dikabul segala hajatnya dengan bersedekah oleh Mas Tulus. Dan mudah-mudahan sekali lagi untuk yang sudah mentransfer rezekinya, semoga Allah limpahkan rahmat dan juga berkah barokah untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sudah berjalan dengan lancar. Dan satu lagi, semoga Allah mengijabah segala sesuatu yang kita niatkan dengan bersedekah tadi. Apapun niatnya, sedekah bumi kita niatkan untuk bumi kita. Semoga bumi kita kembali menghijau, bumi kita kembali meredup ya. Dan aneh bin ajaib, kemarin itu suasana berbeda sekali teman-teman, jauh berbeda. Rasanya kayak ya beda kayak biasanya gitu loh. Rasanya tuh kayak beda. Dan aku nanya sama teman-teman yang di sini juga, yang datang ke sini, subscriber yang datang, aku juga, kalian ngerasain hal yang sama nggak? Beda nggak hari ini? Iya, hari ini beda. Jadi kemarin juga ngerasa mereka berbeda jauh dari hari-hari biasanya ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik, mudah-mudahan ini pertanda sesuatu hal yang terbaik dari Allah, dan mudah-mudahan Allah ijabah doanya. Siapa yang mau makan bakso nggak usah jauh-jauh ke pasar Minggu aja ya. Nih baksonya Mas Tulus nganggur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Matur sembah nuwun yang sudah sedekah, yang sudah bantu sedekah bumi kemarin, terima kasih. Sudah sedekah nasi box juga terima kasih. Sampai tadi pagi masih ada. Mas Tulus pengen sedekah nasi box, gimana caranya? Caranya klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan ya. Seharusnya sih hari ini sebetulnya Mas Tulus istirahat, tapi aduh kepikiran terus kalau nggak ada vlog tuh kayaknya ada yang nungguin gitu rasanya. Bawaannya tuh kayak ada yang nungguin semuanya gitu. Jadi aduh, dan Mas Tulus minta maaf sebelumnya untuk vlog yang soal sedekah bumi. Mas Tulus sudah pakai clip on karena clip onnya gangguan. Clip onnya tidak terdetek untuk clip on satunya. Jadi Mas Tulus pengen punya dua clip on, yang satunya pakai malus, satunya Mas Tulus gitu maksudnya. Tapi ternyata clip on ini tidak bisa diajak kerja sama, apa-apa ya. Mungkin harus beli clip on yang lebih mahal lagi. Doain Mas Tulus rezekinya melimpah. Makanya Mas Tulus minta supportnya untuk kalian yang bolak-balik nonton video ini. Jangan lupa pencet tombol like, kemudian yang belum subscribe di subscribe, dan juga minta sedekah dari kalian dengan apa? Dengan tidak memencet tombol skip iklannya gitu ya.
Mohon maaf ya guys. Jadi aku sambil syuting sambil ada yang sedang belajar, soalnya biasa kan ada daring kan. Jadi ponakanku yang namanya Salsa itu memang sedang daring gitu ya. Dan untuk pemesan minyak bidara baru bisa dikirim besok ya saudaraku. Yang mau pesan minyak bidara baru ada besok. Fungsinya apa saja Mas Tulus? Untuk ruqyah mandiri, penyembuhan segala macam penyakit, bisul, gatal-gatal, anak yang kesulitan bicara dan lain sebagainya. Dan untuk meredamkan, aku kenapa bisa bilang begini, karena banyak orang-orang yang memiliki anak spesial. Maaf, anak-anak yang, maaf sekali lagi, anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental, atau anak-anak yang, maaf bahasa kasarnya adalah idiot dan lain sebagainya, itu kasarnya atau marahnya atau rewelnya berkurang dengan mengkonsumsi minyak bidara. Nah teman-teman yang mau pesan, gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857 itu khusus untuk memesan minyak bidara. Dan sorry, baru ada besok ya, baru ada di hari besok di mungkin jam 11 jam 12 Mas Tulus sudah ready, sudah mulai pas dulu packing, dan baru bisa diupdate sekitar jam 1 sampai jam 2 untuk resinya. Gitu ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sedekah bumi, sedekah nasi bok tanpa terkecuali. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Dan juga Mas Taufik terima kasih juga, ini kiriman mejanya, meja besi guys, Masya Allah. Dan adikku kayak nenek baik. Pokoknya kemarin yang sudah membantu matur sembah nuwun, yang sudah sedekah nasi bok untuk sedekah bumi terima kasih banyak. Yang sudah datang ke sini terima kasih banyak. Semoga Allah sehatkan badan kita semua. Mama Ita juga terima kasih, Mbak Nisma, Mbak Iva, Mas Taufik, Mas Agung, terima kasih banyak semuanya yang sudah membantu tanpa terkecuali. Kalau disebutin kayaknya waktunya habis, tapi pokoknya terima kasih dan terima kasih ya. Dan kiriman juga ada beberapa kali. Matur sembah nuwun sudah mengirimkan sesuatu. Semoga Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan jenengan. Oke. Aku sih tidak berniat meladeni sesuatu yang nyinyir-nyinyir, tapi sekali lagi Mas Tulus sudah jelaskan untuk video tentang sedekah bumi itu masih banyak yang macam-macam berpikir yang tidak-tidak, sehingga terkesan ya tetap dengan bahasa yang kalau itu tuh katanya haram dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke pemikiran jenengan masing-masing, karena sebetulnya kembali lagi itu tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungannya dengan yang namanya agama apapun. Jadi kami memang melestarikan budaya. Dan satu lagi, saya juga minta maaf kalau memang ada kata-kata dari Mak Lucy yang sedikit kurang sopan, karena saya tidak bisa mengontrol semuanya. Kemarin beliau jalan, aku harus ngobrol sama subscriber yang datang, dan saya harus tinggalkan dia untuk berbagi sendiri. Dan kalau misal digodain, ya namanya orang latah, saya tidak bisa mengontrol itu. Dan kalau memang ada pola bicara yang agak sedikit kasar, Mas Tulus mohon maaf, karena biasa sudah memang kami di lingkungan yang seperti itu. Aduh enak banget SAG enak meco ini gini. Bisa buat pegangan gini ya. Tetapi Mas Tulus punya firasat buruk yang akan Mas Tulus jelaskan hari ini. Sesuatu yang sorry guys, biasa. Dan tadi ponakan aku lagi mengerjakan sesuatu ya. Ada kepala ya di sini ya. Lagi syuting geneng bae sing dikerjani. Aku mendapatkan sebuah pertanda yang kurang baik saudaraku. Ada pesan khusus yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang saat ini tinggal di wilayah Jakarta dan juga Surabaya. Jadi aku tidak mengkotak-kotakan wilayah, tapi beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan sebelumnya soal api yang sedikit memanas di wilayah Pulau Jawa, khususnya di seluruh wilayah Pulau Jawa, tapi Sumatera ke sana itu adalah hujan atau sedang tidak dalam kondisi yang dingin. Dan Pulau Jawa saat ini sedang dalam kondisi yang sangat panas sekali. Wabil khusus untuk satu wilayah. Ada dua wilayah yang saya sebetulnya gini, ada beberapa, ada di bayanganku sih ada 4, cuman yang memang paling kelihatan nyata, yang paling kelihatan paling tebel atau paling jelas itu adalah Jakarta dan Surabaya. Jogja ada kemungkinan, Semarang juga ada. Jadi hati-hati saudaraku, ada sebuah hawa panas yang kemungkinan saja akan terus terjadi di wilayah kita, khususnya Surabaya dan juga Jakarta. Dan lebih panas lagi karena ada beberapa aku ngelihat dari arah timur tuh ada yang mencorong sekali. Ada hawa panas yang sangat luar biasa, tapi aku nggak tahu itu dari mana. Sekali lagi Mas Tulus bilang nggak tahu dari mana, jadi jangan spekulasi engkau melayunin yang gunung lah, nengendilah, jangan ya. Tapi Mas Tulus merasakan aura yang hawa yang sangat panas, tapi dari daerah Jawa yang bagian timur itu panas sekali saudaraku. Makanya dan satu hal lagi, si cerondol ini badannya biasanya kan tidak terlalu merah. Si cerondol ini aku bisa membaca beberapa koneksi cuaca dari si cerondol, karena cerondol kan badannya tidak terlalu merah. Kalian paham ayam yang mungkin baru dibubutin dari bulunya tidak terlalu merah, tetapi
kuning, merahnya merah pink, tidak terlalu kuning, tidak terlalu merah. Tetapi saya melihat Cerondol dari kemarin itu sudah bajunya warnanya merah, badannya itu merah banget, dan itu menandakan kalau kita sedang mendekati atau kita sedang dilanda yang namanya udara panas. Jadi dia tuh sensitif sekali dengan udara panas, dengan suasana yang panas si Cerondol ini. Dan aku ngerasa kayak Ndo, ini kenapa ya api kok kayaknya deket sama kita, kok panasnya deket banget sama kita. Aku sempat bilang kayak gitu. Si Cerondol dengan tegasnya bilang, sekarang lagi ada yang kebakaran, Le. Neng endi? Ono omah sing kobongan, katanya gitu. Bahasa memang dia tidak bisa bahasa Indonesia, tapi saya artikan saja ya. Dia bilang ada yang kebakaran, Le. Di mana? Kono, daerah kono, rodo belah kono diarahkan. Tak pikir-pikir, anu Nduk, cedek ini. Oh, barat ya. Oh iya, jadi secara global aku sih menganggapnya kalau sedang ada kebakaran di daerah Jakarta bagian barat. Aku tidak meyakini itu, tetapi selang beberapa menit kemudian temanku WhatsApp, Tulus minta doanya ya, kosan saya kebakaran. Jadi aku gini sebenarnya, aku bukan berarti aku mempercayai teman-temanku yang bangsa jin ini. Sebetulnya kalau bagi jenengan bilang kamu lebih percaya sama iblis ya, kamu percaya sama jin siluman. Bahkan ada komentar yang begini, si Eyang itu siapa ya? Eyang itu iblis ya, sampai ada yang bilang kayak gitu tahu. Eyang itu siluman ya, sampai bilang kayak gitu loh teman-teman. Aku komentarnya enggak tak gini-giniin. Maksudnya gini ya, tidak pernah saya hapus supaya kalian bisa membaca, kalian bisa melihat bagaimana saya itu menghadapi para subscriber saya yang maaf sedikit psycho ini. Bagaimana sih kalau yang nyinyir, bagaimana sih nyinyirnya? Itu ada satu komentar yang bilang yang itu psycho, yang itu siluman ya, apa yang itu iblis. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Kamu kok percaya sama siluman? Kamu kok percaya sama iblis? Saya tidak pernah mempercayai apa yang sampaikan, tapi saya sampaikan demi kemaslahatan sama-sama untuk bahan waspada. Dan memang gak usah yang Cerondol aja kalau udah ngoceh, Le aja jemur baju nanti udan. Aku aja kadang-kadang langsung keder. Bukan aku mempercayai, tapi ya memang bener terus, gak pernah meleset. Yang diomongin si Cerondol itu selalu hujan setelah dia bilang hujan. Dan itu, Duk, kok ini panas banget hawane ono apa ya, Duk ya. Sedangkan aku memang lagi WhatsAppan sama temanku ini kan. Terus memang kita ada janji untuk hari Senin ini. Hari ini sebetulnya kita mau ketemu untuk membicarakan salah satu talent search yang ada di TV. Jadi kami ada project untuk acara pencarian bakat penyanyi dangdut. Jadi kami harus ketemu sebetulnya hari ini. Cuman karena hari ini adikku juga datang dari Lampung ke sini baru sampai tadi pagi. Terus ternyata dia setelah itu ngabarin ke rumahnya kebakaran. Sebetulnya bukan rumahnya, tapi tetangga sebelahnya kebakaran. Akhirnya dia bilang nggak jadi dulu ketemu Tulus soalnya rumahku kebakaran. Dan itu tuh ngomongnya kemarin sore sambil aku ngobrol sama Cerondol itu, dia yang keceplosan yang Le kok Duk, kok hawane panas banget, kata si Cerondol. Ono sing kobong kan sebelah kono omahe gitu. Dan dalam waktu sekian second itu tuh ternyata temanku langsung WhatsApp, Tulus kayaknya kita nggak jadi ketemu besok karena kosan aku kebakaran. Aku tanya, kosan kamu yang kebakaran? Tidak, tapi setelah sebelah kosan kami kebakaran, rumah besar, tapi kami juga kena dampaknya. Dan itu terlalu padat kan di Jakarta Barat itu. Saya tidak bisa menjelaskan di daerah mana, tapi itu sempat viral juga, sempat ada di TikTok, sempat ada di berita nasional juga soal kebakaran itu. Nah, ini teman-teman sebagai bahan kewaspadaan kita. Teman-teman yang di sekitar Jakarta harus lebih waspada lagi. Kemudian teman-teman yang di Surabaya juga waspada. Jogja, Semarang juga hati-hati karena hawanya ini panas. Sebetulnya gini, kalau kalian mau tahu ya, apakah ini pure pekerjaan atau kesalahpahaman manusia? Apakah ini memang pure sesuatu yang terjadi karena memang sudah seharusnya terjadi? Jawaban saya mungkin iya, tetapi sekali lagi ada bangsa jin yang ditugaskan sama Mbah Dajjal untuk membuat kerusuhan ini yang membuat kejadian yang namanya kebakaran akan sering terjadi kebakaran karena dengan satu alasan, ada rasa menurut saya sih ada sosok jin yang memang sedang ditugaskan sama Mbah Dajjal untuk menghasut kita. Gimana caranya? Entah menghasut untuk mengendalikan sesuatu, mengganggu, kontrol listrik, kemudian dijadikan itu bahan sebagai media untuk jadi musibah bagi semua orang. Dan ini sedang terjadi. Ini terjadi di Jakarta dan juga perkiraan aku sampai di Surabaya. Nah teman-teman, aku sih berharap ini bukan untuk jadi media kita untuk mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, tetapi saya berharapnya begini, mudah-mudahan sih hal ini bisa kita jadikan sebagai bahan kewaspadaan kita. Nah, kira-kira kalau menurut kalian apa sih ngopo terjadi?
apa yang ingin kalian takutkan itu? Misalnya biasanya kan teman-teman nanya gini, Mas Tulus, supaya tidak terjadi hal-hal yang jenengan ceritakan itu, apa sih yang harus kami lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah mawas diri, mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan, ya. Jadi gini teman-teman, maksud saya menyampaikan ini bukan berarti saya nakut-nakutin untuk kalian di Jakarta dan Surabaya. Tidak, demi Allah saya gak ada maksud untuk nyakitin ataupun nakut-nakutin kalian. Tapi setidaknya alangkah baiknya ketika ini bisa kita jadikan bahan sebagai bahan evaluasi untuk lebih waspada. Kalau biasanya udah obat nyamuk selesai enak udelnya, sekarang lebih pelan-pelan, lebih santai, supaya lebih waspada, diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang maaf amit-amit yang kita tidak inginkan gitu loh. Takutnya ada satu hal yang bisa mempengaruhi itu. Jadi faktor terberat untuk pengakibatan kebakaran ini lebih besar, hampir 60-70% dari kelistrikan. Yang saya baca dari kelistrikan. Ini dianggap ramalan, yo silahkan, dianggap apa juga silahkan. Jadi aku sih melihatnya, aku dapat koneksi satu. Sebelumnya saya sudah ngomong dengan salah satu teman saya yang dari Basarnas kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih mohon maaf ya, tim SAR kalau tidak salah. Dan itu aku sudah bicara dari beberapa hari yang lalu. Kemudian aku komunikasi sama si Trondol jawabannya seperti itu. Jadi aku cari tahu, kemudian aku cari celahnya supaya bisa lebih waspada lagi. Tidak ada niat sedikit itu membuat jenengan lebih takut dengan apa yang Mas Tulus ceritakan. Maksudnya yo percaya yo monggo, tidak pun tidak masalah. Saya sih selalu berharap sama Allah, ya Allah, apa yang saya pikirkan, apa yang saya feelingkan atau menurut saya itu ini kemungkinan terjadi, saya harap mudah-mudahan tidak terjadi. Saya harap mudah-mudahan ini hanya mimpi saja, hanya perasaan saja, hanya firasat saja, tetapi tidak berujung pada yang namanya kenyataan. Saya sih berharap selalu seperti itu. Dan ya, satu itu, yang kedua jadi bahan kita. Jadi gini, kayak lebih waspada aja, kalian nggak sembarangan lagi buang api, kalian lebih waspada lagi nggak sembarangan nyolokin apa-apa, karena kan ini 60-70% diakibatkan karena gangguan listrik atau kelainan listrik. Jadi ini yang berbahaya teman-teman ya. Bukan berarti terus mata-mata karena listrik berarti bakal obat nyamuk, nggak apa-apa, tapi lebih waspada lagi. Obat nyamuk, kemudian ngerokok dan lain sebagainya, itu harus lebih hati-hati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena Jakarta ini padat sekali teman-teman. Jakarta ini sedang sangat kondisinya padat, hawane panas ya kan, hujan paling berapa menit atau panasnya mentar-mentar banget, panasnya bentar banget. Jadi ini bisa langsung membuat cuaca itu jadi sekian second langsung panas setelah hujan, dan ini bisa menghantarkan api cukup cepat ketika dengan kondisi yang seperti ini. Nah ini semoga ini bisa jadi bahan wacana untuk itu HP siapa? Wardi, tolong Mak. Nah, bahan wacana untuk kita lebih hati-hati, tidak seperti yang alarm, matiin. Maksud aku gini, ini bahan kehati-hatian kita untuk lebih waspada lagi, ya. Apakah masuk Jabodetabek? Tak cari info dulu. Lebih terfokus dengan Jakarta dan Surabaya tetap, tapi Jabodetabek juga perlu waspada, hati-hati. Tadi Jogja, Semarang juga hati-hati ya teman-teman. Aku tidak kok lama-lama kayak BMKG aku deh mengkotak-kotakan wilayah, tapi betul saya melihat ini Surabaya ini lebih genting. Jakarta genting, Surabaya lebih genting. Saya sih ada rasa ketakutan yang gimana ya, aduh ini kok bahaya gitu lah. Satu, bukan apa-apa, saya sendiri menyadari, saya sendiri merasa ketika saya itu tinggal di lingkungan yang sangat padat, amit-amit jabang bayi, satu kebakaran pasti kebakaran semua. Lingkungan saya padat banget guys. Dan Jakarta itu hampir semuanya seperti itu, hampir semuanya lingkungannya sangat padat sekali, dan ini sedikit berbahaya. Nah teman-teman, sekali lagi Mas Tulus berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan dengan adanya apa yang Mas Tulus sampaikan ini hanyalah gambaran kosong, ini hanyalah omongan kosong, sehingga tidak terjadi apa yang Mas Tulus pikirkan, apa yang Mas Tulus feelingkan tadi, semoga tidak terjadi. Dan sekali lagi semoga Allah menangguhkan apa yang sudah saya pikirkan ini, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan saya dan jenengan juga termasuk orang-orang yang terhindar dari tadi. Dan hawa panas dari Jawa Timur ini saya rasa bukan dari
hanya dari api ya teman-teman. Jadi ada sesuatu kemungkinan mungkin akan terjadi sesuatu, entah itu badai panas, entah itu apa, pokoknya dengan hawa yang sedikit memanas. Alangkah baiknya kalau jenengan memang tahu, tidak perlu ditulis di kolom komentar ya, tidak perlu ditulis di kolom komentar. Jadi aku kadang-kadang teman-temanku ini pada pinter-pinter, pada mengerti indigo. Saya tahu kalian punya feeling bagus, tapi alangkah baiknya ketika jenengan tidak langsung meloho di status atau di komentar. Kadang-kadang setelah nonton, oh gunung ini ya mas, oh gunung ini ya. Nah kalau jenengan punya feeling, punya firasat, kalau menurut saya tahan ya, jangan terlalu terbuka ya, jenengan tanggung sendiri nanti ketika jenengan bisa mas terus bilangin. Bukan apa-apa, karena kita harus punya batasan. Bagi seorang indigo, bagi seorang yang memiliki kemampuan khusus itu, tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita rasakan bisa kita sampaikan. Kita harus paham, kita harus tahu batasan yang harus kita sampaikan. Itu tadi teman-teman ya. Surabaya, saudaraku, mudah-mudahan Surabaya, Jakarta, Jabodetabek, Semarang sama Jogja, insya Allah ada pesan sendiri, insya Allah ada kesan sendiri dari Allah. Ini kenapa dikasih kayak gini, kenapa kok dipilih menjadi tempat untuk lebih besar kemungkinan terjadi kebakaran. Ya mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu untuk kita. Jangan suuzon sama Allah, anggap semua ini memang harus terjadi dan memang sudah waktunya terjadi. Tapi sekali lagi kita mohon kepada Allah semoga bisa kita tangguhkan. Dan satu lagi, saya dan jenengan semua yang tinggal di Jakarta yang lagi nonton video ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Tapi maaf ya teman-teman, ini yang aku lihat ki bayangan saya Jakarta sama Surabaya ini justru rumah yang sangat besar-besar sekali ada kemungkinan kebakarannya. Rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang wah, yang ada kemungkinan terbakar. Saya melihat ini ada gedung putih, yo. Ini bayangannya Mas Tulus kita tak jelas guys. Terserah jenengan artikan sendiri. Saya melihat ada gedung putih besar sekali, banyak mobil di rumahnya. Saya nggak bilang di Jakarta Surabaya, saya nggak tahu di mana, tapi rumahnya itu besar sekali, warnanya putih, catnya warnanya putih teman-teman, banyak mobil, terus di situ ada api di kanan kirinya. Itu bayanganku. Tapi aku kalau mejem yang tak lihat itu. Saya sih berharap jangan sampai ya di daerahku, yang lain-lain aja. Atau saya berharapnya orang-orang serakah yang kena musibah tadi, atau yang kena musibah kebakaran, orang serakah, orang sombong, atau koruptor. Karena aku lihat rumahnya gede, rumahnya megah banget ya, dan mungkin pemakan duit rakyat ya toh, ben kuapok sisan terus tobat bar gue. Oke? Salah iso pemakan duit rakyat ya. Tapi sekali lagi, kebakaran juga bisa diakibatkan oleh bangsa jin yang memang kamu sebelumnya orang tuamu punya janji atau punya ikatan gaib dengan seseorang atau sesuatu yang berujung dengan harta. Contohnya pesugihan dan lain sebagainya, itu bisa jadi mempengaruhi terbakarnya rumahmu. Sangat-sangat bisa mempengaruhi. Walah. Jadi itu sangat bisa mempengaruhi rumahmu ketika itu bisa jadi media untuk membakar dirimu. Kenapa? Kamu sudah punya perjanjian gaib dengan sesuatu, tetapi kamu tidak bisa membayar perjanjianmu. Akhirnya diambil, terbakarlah rumah mewahmu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, rumah mewah ini adalah rumah hasil pesugihan, hasil mereka simpan sendiri dari hasil yang tidak halal. Yang kedua adalah kemungkinan adalah rumah-rumah para koruptor. Aminkan dulu saudaraku, amin ya Allah. Kemudian rumah-rumah orang yang serakah yang sudah memakan hak orang lain. Amin ya Allah. Bukan aku jahat dengan mendoakan yang buruk, tapi aku kuasal kalau mau ngomong gue. Kadang-kadang kalau belum dicubit sama Gusti Allah tuh belum sadar. Kalau sudah begini kan akhirnya menyadari, oh aku diculik sama Gusti Allah, aku dicobet, aku dicolek sama Gusti Allah sehingga aku ngalamin ini. Nah ini hal-hal seperti ini kita harus tahu, hal-hal seperti ini harus kita fahami, bukan jadikan sebagai ramalan, tapi bahan mewaspadai diri untuk lebih waspada lagi ya. Bakar obat nyamuk hati-hati, ngerokok juga hati-hati sekarang, baju-baju disimpan yang benar, terus listrik kalau pergi kemana-mana tolong dicabut. Sebetulnya anjuran-anjuran itu sudah diterapkan atau disuruh ataupun diinfokan oleh pihak PLN demi kenyamanan bersama sebetulnya. Tapi kan dengan adanya video ini, dengan adanya Pak Mas Tulus sampaikan, mudah-mudahan jadi nambahin effort buat jenengan lebih waspada, lebih hati-hati, karena aku lebih waspada lagi karena kemarin Mas Tulus ngomong begini. Bukan berarti dipercayai, tapi dijadikan bahan untuk lebih waspada lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak niat untuk meramalkan sesuatu yang mungkin ini terjadi, tetapi paling besar saya rasakan sumbernya adalah dari
Jawa Timur itu hati-hati panasnya ya, bukan hanya panas api, soalnya ada sesuatu hawa panas yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Ada sesuatu hawa panas sekali dari dalam tanah ya. Saya nggak bisa sebutkan. Matur sembah nuwun semuanya. Sekali lagi apa yang Mas Tulus sampaikan semoga jadi bahan evaluasi. Jangan untuk dipercayai juga nggak apa-apa. Dengan percaya untuk menambah keimanan kita juga nggak apa-apa. Lebih tawakal lagi, minta ampunan kepada Allah, minta sama Allah supaya kita termasuk orang-orang dipilih sama Allah untuk tidak pilih jadi orang-orang yang kena musibah tadi ya. Dan mudah-mudahan siang-siang yang saya sampaikan ini hanya sebuah feeling, hanya sebatas firasat yang tidak akan terjadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya doakan kalian semua selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dilunaskan hutangnya sama Allah Subhanahu wa taala, ditemukan dengan berjodoh terbaiknya. Yang belum kerja semoga ditemukan dengan jodoh dengan pekerjaan terbaiknya. Yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rahmat, rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan juga untuk kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sedang tidak baik atau tidak bahagia, semoga Allah izinkan untuk Allah angkat rasa sedihnya menjadi bahagia. Yang sedang sakit, COVID, karena sakit apapun, penyakit karena gangguan jin sekalipun, semoga atas izin Allah jenengan diizinkan untuk diangkat sakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, semoga saya dan jenengan termasuk orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari penyakit COVID, bala, musibah, virus dan juga bencana apapun itu. Amin ya Allah. Dan satu lagi, mudah-mudahan yang Mas Tulus sampaikan hari ini adalah sebuah cerita yang tidak mungkin atau hanya sebatas omong kosong, tidak ada artinya dan tidak tercapai atau tidak terjadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, begitu saja bisa Mas Tulus sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai bahan acuan untuk lebih waspada, lebih bisa mawas diri, menjaga. Saya rasa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kene sisan lho Kang, ngarep kene dadi mlebu kamera. Wes. Urung dipateni kok. Wes. Biasa guys. Aduh, pusing aku. Aduh. Sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi, Jakarta, Surabaya, Jabodetabek dan juga Semarang, Jogja. Ya, ditunggu kabar baiknya, mudah-mudahan tidak terjadi. Sudah azan. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, dah.